Selamat malam, Gereja Sion. Terima kasih kepada penatua untuk doanya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan 1 Samuel yang dikotbahkan Pastor Sam dan Evangelist Nick. Jadi saya akan merecap. Saya akan menyalakan screen-nya dulu. Apakah bisa? Tunggu sebentar. Saya akan coba lagi. Oke. Karena ada kesalahan teknis, saya akan memulai lagi. Dan kita akan berdoa dulu. Bapa yang di dalam sorga, dengan hati yang bersyukur kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Kita sangat ingin mendapatkan kasih karunia dari karakter-karakter dari buku 1 Samuel. Tolong berkati setiap orang dari Gereja Sion yang sudah memberikan effort untuk datang ke sini. Tolong kami berada di depan hadirat-Mu. Tolong berkati kami dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi jika kita tidak punya visual, kita akan mulai dulu. Jadi kita akan merecap 1 Samuel. Apakah kamu ingat semua tragedi yang terjadi di pelajaran sebelumnya? Pendeta Samuel sudah mengajarkan kan bahwa Raja Saul tidak membunuh Raja Agag yang harusnya dibunuh. Dan harusnya gara-gara dia tidak meninggal, beberapa tahun setelahnya ditransfer ke Esther. Dan ini adalah highlight dan puncak dari pemerintahan Saul. Jadi kita mulai pasal ini dengan cara yang sangat aneh. Harusnya tidak perlu ada raja yang baru karena rajanya baru saja memenangkan peperangan. Di 1 Samuel pasal 16, saat Saul tidak taat dan menang, Allah langsung mencari raja yang baru, padahal Saul ini belum meninggal. Jadi Samuel sangat sakit hati di sini karena dia memiliki afeksi yang besar ke Saul, yaitu Raja Israel yang pertama. Jadi 1 Samuel pasal 16 dimulai seperti ini. Dan saya akan bacakan karena Anda tidak bisa lihat, saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Berapa lama? Jadi Allah berkata, apakah kamu akan terus sedih terus? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Jadi Allah di sini berkata, jangan menangis lagi, udah cukup. Dan Allah berkata, aku akan mengurapi orang lain, jadi bersiaplah kamu. Jadi ini adalah permulaan dari 1 Samuel pasal 16. Jika kita melihat ini di recapnya, semua hal yang tentang Yonatan dan lain-lain sudah lewat. Sekarang di sini mari kita baca bersama-sama
Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kata ini memiliki arti berduka atau meratap. Ini membuat Samuel berduka. Ditulis di 1 Samuel pasal 15 ayat 11. Ia berdoa agar Tuhan Tuhan bisa mengampuni Saul. Jadi Saul yang agresif ini sekarang sedang berdoa. Tetapi Allah tidak setuju. Jadi Samuel diberitahu pada Allah untuk tidak memiliki perasaan yang terlalu besar terhadap Saul, dan akhirnya Samuel taat kepada Allah. Jadi jika Allah bilang jangan dekat dengan orang itu, beberapa dari kita susah untuk jika kita ingin taat. Tetapi Samuel di sini taat kepada Allah dan berkata, "Oke, aku akan memberikan." Di sini Allah berkata, "Aku akan memberikan sebuah rencana yang baru dan aku akan menunjukkan apa yang harus engkau lakukan." Jadi Samuel melakukan apa yang Allah katakan. Kenapa mereka takut di sini? Jika ada pendeta yang datang ke rumahmu, apakah engkau takut? Pasti ini menjadi berkat kan? Tetapi orang-orang di sini takut karena Samuel selalu datang memberikan rencana Allah yang biasanya bukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kenapa Samuel di sini datang kepada mereka? Karena mereka baru saja menang peperangan kan. Jadi kenapa Samuel harus datang? Ayat 5. Mari kita baca berganti-gantian. Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Jadi Allah berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu." Di sini dikatakan dalam bahasa aslinya yada. Di sini artinya adalah pengetahuan atau mengetahui. Di sini yada juga berarti mengenali atau mengakui. Jadi Allah berkata ada seseorang di hatiku yang akan aku akui dan aku akan berikan namanya kepadamu. Dan dalam bahasa Ibrani ini adalah amar, artinya mengatakan, berbicara. Tetapi yang menarik adalah ini memiliki arti juga untuk membanggakan atau bertindak dengan bangga. Jika kita lihat berita saat kita ingin mengkandidatkan Kamala Harris, Obama bilang saya percaya kepada dia, dan Trump dapat JF Kennedy Jr. buat untuk mengakui mereka. Jadi jika orang itu memiliki posisi, maka pengakuannya ini akan berbobot. Jadi di sini Allah berkata bahwa aku akan mengakui seseorang, dan di sini artinya Allah berkata bahwa aku bangga dengan orang ini dan aku akan mengakui dia. Aku akan baca ayat 6.
Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau pewarakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di sini ada banyak kata-kata melihat. Di sini dikatakan Allah berkata jangan melihat, lalu di sini dikatakan, jadi ada banyak kata-kata melihat kan, dan kata ini sangatlah penting. Jadi mari kita lihat melihat di sini itu harusnya seperti apa. Jadi yang pertama, jangan melihat, jangan nabat. Dan ini artinya jangan melihat, jangan memperhatikan. Dan kenapa? Karena di sini dikatakan karena Allah tidak melihat apa yang dilihat manusia. Lalu yang pertama dan ketiga ini digunakan ra'ah. Dan di dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan Allah untuk melihat ke dalam hati adalah ra'ah. Dan ini sangat menarik karena bukan hanya melihat, tapi untuk benar-benar melihat, mengamati, memeriksa, mempertimbangkan, membedakan, dan melihat saling berhadapan di depan muka seseorang. Jadi Allah berkata, Samuel, kamu hanya melihat dari luar, tapi aku melihat dari hati dari kandidatku. Dan Alkitab menggunakan kata ra'a saat Samuel melihat Eliab. Di ayat 6, Samuel melihat Eliab. Di sini digunakan kata ra'a. Jadi apa artinya di sini? Di persepsi Samuel, ia sedang mempertimbangkan, melihat, mengamati seakan-akan dia memiliki otoritas untuk melakukan itu, tapi Allah berkata, tidak. Bahkan kemampuanmu 100%, kamu hanya melakukan nabat yang aku tidak ingin kau lakukan. Jadi Allah berkata seperti ini. Jadi Samuel pikir dia ra'a, tetapi Allah berkata, tidak, kamu hanya nabat saya yang ra'ah. Alkitab berkata di sini, jangan lihat jangan lihat luarnya saja. Samuel ini nabi yang sangat dekat dengan Allah kan, dan pengalaman kita dengan Allah ini bukan hanya sesuatu yang simple seperti orang bermain dribble di basketball, bermain basket. Dan semua orang punya metode kan, tetapi bersama dengan Allah, mungkin metode itu tidak akan digunakan lagi selamanya. Jadi Allah selalu memberikan metode yang baru untuk kita bisa gunakan. Di sini dikatakan Samuel mengingat Saul. Dan dikatakan tidak ada orang yang lebih elok dari dia. Dari bahu, dia lebih tinggi dari semua orang. Jadi dia sangat tinggi. Dia paling tinggi dari yang lain. Jadi seperti ini contohnya, Yao Ming versus Xiao Qiu. Mereka berdua sangat tinggi kan. Tetapi jika dikatakan kamu satu kepala lebih tinggi dari orang lain. Jadi seperti ini sangat-sangat tinggi. Jadi Eliab ini sangat tinggi, tetapi dia tidak dipilih kan. Jadi saat lalu Isai memberikan anak-anaknya kan, tetapi Allah berkata bukan yang ini, jangan lihat ke situ. Lalu akhirnya Samuel merubah mindsetnya secara penuh. Jadi apa yang Allah lihat? Allah lihat hati, tetapi
Allah telah menolak Eliab. Dan ini bukan hanya saja berkata tidak, tetapi ada konotasi dalam bahasa Ibrani artinya maas. Maas ini artinya menolak, meremehkan, menampik, membenci, dan seperti bersikap jijik terhadap orang itu. Jadi Allah berkata di sini, aku bukan hanya menolak dan berkata tidak, tapi aku merasa dia menjijikan. Jadi ini seserius itu. Jadi karena Anda tidak bisa melihat layar, aku akan baca selanjutnya. Tetapi berfirmanlah kepada Samuel, Allah melihat ke dalam hati. Bahasa Ibraninya adalah ayin. Ayin ini adalah mata fisik yang menunjukkan kualitas mental, apa yang Anda pikirkan, dan komposisi spiritual dari hati kita. Ayin ini bukan hanya betapa Anda terlihat dari mata, tetapi ini mental dan spiritual aspeknya juga. Aspek rohani dari kita yang Allah bisa lihat. Jadi apa yang Allah lihat di sini? Allah lihat hati. Hati ini artinya lebab. Dan lebab ini artinya manusia batinia, karakter kita, emosi kita, dan kemauan kita. Ini sangat instruktif. Di sini Allah sedang berusaha berkata sesuatu. Orang yang Allah pilih bukan dipilih karena kehebatannya atau betapa pintarnya atau betapa bagusnya rohani kita, tetapi di sini Allah melihat apa yang Anda mau, apa yang kamu mau. Jika yang kamu mau adalah sesuatu untuk Allah, untuk nyanyi di choir, atau untuk melayani, kamu memiliki karakteristik atau cita-cita yang benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Allah berkata, Allah melihat ini, bahwa Allah melihat bahwa kita ingin melakukan sesuatu untuk Allah yang bukan dipaksa siapa-siapa tapi berasal dari diri kita sendiri, dan Allah melihat ini. Terkadang kita tidak bisa melihat lebab dari semua orang, lebab dari bos kita atau lebab dari teman-teman kita. Kita hanya bisa melihat ayin yang merupakan tampak luar, tapi kita tidak dapat lihat ke dalam. Dan inilah kenapa ada banyak penipuan. Kenapa kita ditipu? Karena kita tidak bisa melihat. Kita tidak melihat lebab. Jadi kita harus meminta Allah untuk menunjukkan lebab ini kepada kita. Jadi jika kita lanjutkan, Allah melihat hati kan. Jadi bagaimana kamu dan saya bisa bersiap-siap untuk dilihat oleh Allah. Di Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Dan Amsal 24 ayat 12 dikatakan, dia menguji hati dan dia menjaga jiwamu. Kita harus memahami bahwa Allah melihat hati kita, dan memang orang Kristen tidak ada yang sempurna, tapi yang dilihat adalah personality kita dan kemauan kita, gairah kita, dan hati kita, apa yang kita mau. Jadi pada tanggal 16 Juli 30 tahun lalu, pendeta senior kita berkata,
kita harus mempunyai hati yang berpaling kepada Allah dengan segala jiwa kita dan segala hati kita dan segala tubuh kita. Jadi effort kita dan kemauan kita untuk mau inilah yang dipertimbangkan Allah. Ini adalah level yang berbeda untuk semua orang. Tetapi jika kita tidak punya hati ini, jika kita punya hati ini, maka Allah berkata, aku suka itu karena ini hatinya Daud dan dikatakan untuk menjadi orang yang mendapat kasih spesial dari Allah, kita harus memperhatikan apa yang Allah perhatikan. Kita tidak bisa ada di sebuah perusahaan jika kita tidak tahu apa yang bos kita pikirkan, kan? Bukan malah memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tapi aku harus selalu hidup dengan doa dan memikirkan bagaimana Allah melihat hati kita. Jadi Allah di sini berkata kita harus selalu melihat hati kita kemanapun kita pergi. Jadi mari kita lihat bagaimana Yesus dicatat. Yesus mengetahui pikiran mereka di Matius. Di Lukas, ia mengetahui pikiran mereka. Di Kisah Para Rasul, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Orang-orang melihat betapa cantik atau gantengnya kita, betapa beredukasinya kita, berapa lomba yang kita menangkan, dan kita suka menghakimi orang. Tetapi di sini dikatakan Allah tidak melihat ini. Itu tidak apa-apa jika muka kita jelek, jika mata kita tidak bisa lihat dan tidak bisa jalan. Tetapi walaupun Allah melihat kita cantik dan ganteng di hadapannya, itu tidak apa-apa semuanya. Yang penting kita punya iman untuk hidup dengan Allah. Yang penting adalah lebab kita, hati kita. Jadi mari kita lihat selanjutnya. Di ayat 9, kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Samuel berkata kepada Isai, Tuhan tidak memilih dia. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Oke, kita stop di sini dulu. Jadi, pemilihan ini sangat panjang, kan? Harusnya Allah bisa langsung berikan saja siapa, tetapi Allah melalui semua proses ini 1, 2, 3. Kenapa? Kenapa Allah melakukan ini? Di sini memilih, bahasa Ibrani-nya adalah bakar. Artinya memilih, memutuskan. Dari 7 anak ada 1 sudah dipilih. Dan kata bungsu ini ada anak ke-8 yang adalah Daud, yang paling kecil atau yang bungsu. Tapi ada konotasi katan di sini. Artinya tidak signifikan, tidak penting. Jadi untuk kepada ayah yang mempunyai 8 anak ini, dia tidak menganggap Daud, dia tidak melihat hati Daud, dia tidak terlalu memikirkan Daud, dia tidak mengundang Daud, dia tidak memikirkan Daud saat 7 orang ini datang. Samuel yang harus secara proaktif bertanya apakah ada orang lagi. Itu bukan Isa yang bilang, oh tunggu, ada anakku 1 lagi yang nomor 8. Jadi ini menunjukkan kepada kita
bahwa Isai tidak terlalu memikirkan Daud. Dan jika kita melihat hal ini, ada anaknya yang menggembalakan domba. Menggembalakan dalam Ibrani adalah ra'ah. Ra'ah artinya menggembalakan, menjadi melihat. Ingat kan tadi Allah ra'ah, tapi Allah berkata kepada Samuel, jangan nabat. Jadi Daud di sini hanya sekitar 15 tahun. Kenapa Daud melakukan ra'ah kepada domba-domba ini? Tapi dia melakukan ini sangat detail. Untuk menjadi pemimpin dan guru bagi orang-orang sebagai kawanan domba ini, untuk menjadi teman dan menjadi sahabat bagi domba-domba ini. Jadi dia menjaga domba. Jadi mungkin saat interview kerja dia akan berkata, saya mengembalakan domba-domba dengan sangat baik. Jika engkau adalah bosnya, mungkin kamu akan bilang, oh itu kan hanya domba. Domba kan tidak ada artinya. Tapi di mata Allah tidak ada pekerjaan yang tidak ada artinya atau tidak signifikan. Apapun yang kamu lakukan di gereja, di keluarga, semua orang dari Anda melakukan sebuah pekerjaan yang Allah lihat. Di tempat kerja kita, di pelayanan gereja, dan kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi spesial seperti Daud ini. Jadi di sini Samuel meminta atau menanya 2 kali tentang Daud. Tapi Isai di sini cuman bilang ada satu anak lagi yang mengembalakan domba, lalu titik. Dia tidak menawarkan, tapi Samuel harus bilang, oke, tolong bawa dia ke sini. Dan kata-kata di sini, kata yang digunakan di sini dalam bahasa Ibrani adalah lakak. Lakak ini artinya untuk mengambil, menikah, dan menyambar seperti petir sangat cepat. Jadi Samuel berkata kepada Isai, tolong cepat bawa dia ke sini. Kata ini digunakan di Kejadian 5 ayat 24 saat Henok diubah. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat di sini adalah kata yang sama, lakak. Jadi kata ini digunakan oleh Samuel untuk memanggil Daud pada hari ini. Jadi mari kita lihat deskripsi tentang Daud. Jadi kita sudah lihat suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Pas ayat 12, kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Lalu Samuel mengambil tabuk tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu Samuel berangkat menuju Rama. Jadi Daud dideskripsikan dengan 3 kata ini. Yang pertama kemerah-merahan, artinya merah. Kemerah-merahan seperti Esau saat Esau lahir. Kenapa dia merah? Mungkin karena sinar matahari kena hujan dan matahari dan menjadi merah. Jadi dia merah. Lalu yang kedua, matanya indah. Matanya indah ini artinya
indah ini Yahweh dan mata ini adalah Ayin. Jadi di sini dia sangat ganteng, sangat cantik dan rupawan. Lalu kata ketiga, parasnya elok. Jadi di sini memiliki arti yang sama, yaitu taup. Ini artinya juga ganteng. Jadi di sini Allah menggunakan kata yang sebenarnya artinya sama 2 kali. Betapa gantengnya atau betapa eloknya anak umur 15 tahun. Tetapi di sini Allah mendeskripsikannya 2 kali. Di sini Allah berkata, "Bangkitlah, urapilah, sebab inilah dia." Dalam Alkitab bahasa Inggris ada tanda serunya. Saat Daud datang, Allah langsung berkata, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Jadi, ada buku orang Yahudi yang berkata tentang ini, yang memberikan detail bahwa minyak yang ada di dalam tabuk tanduknya Samuel itu, minyaknya ini loncat kepada Daud. Jadi begini, inilah seberapa senangnya Allah. Kenapa Daud yang dipilih? Siapa yang mau menjadi Saul? Tidak ada kan? Kita semua mau menjadi Daud, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menjadi Daud. Karena hidup ini sangat susah. Jadi kita bukan Daud, tapi mari kita belajar bagaimana cara menjadi Daud. Jadi di sini ada syarat-syaratnya. Jadi jika kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Ini yang dikatakan. Jadi orang yang mengejar hati Allah, kita akan melakukan semua kehendak Allah. Jika kita mengejar hati Allah, kita tidak pilih-pilih melakukan firman, tetapi kita lakukan semuanya. Hal yang kedua, 1 Tawarik 28 ayat 9. Inilah saat Daud memberikan rahasianya kepada Salomo. Dan kawan aku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Jadi di sini ikhlas dan rela hati adalah 2 hal yang berbeda. Kita bisa sangat tulus, tetapi bisa sangat tidak mau melakukan pekerjaannya. Jadi terkadang kita hanya malas dan tidak ingin melakukannya, tetapi kita tulus, jadi kita paksa diri kita untuk datang ke ibadah. Jadi Allah melihat dulu, yang pertama harus ada hati yang tulus dan ikhlas. Lalu yang kedua adalah rela hati. Di sini dikatakan, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Apakah ada orang di Alkitab yang mencari hati Tuhan
tetapi walaupun tidak sempurna, tapi Allah malah berkata itu tidak cukup, lalu Allah buang dia. Tidak ada kan? Jadi di sini Raja Hizkia menangis dan Nabi Yesaya datang kembali kan, dan dia berkata, ini adalah apa yang Allah katakan. Dikatakan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Baru saja dikatakan Raja Hizkia akan meninggal dalam 3 hari, tetapi Hizkia menangis dan berdoa, lalu Allah berkata, oke, aku akan berikan kamu 15 tahun lagi. Dan bukan hanya itu, tapi aku akan melepaskan engkau dari kota, dan kota ini dari Raja Asyur, dan memagari kota ini oleh karena aku, dan oleh karena Daud. Jadi Allah mendengar doa kita, dan Allah memberitahu kita betapa berharganya doa itu. Dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keringat yang keluar dari doa kita dan tangisan kita kepada Allah. Saat Allah melihat doa kita dan air mata kita, Allah mengubah rencananya. Saya akan ulangi, Allah mengubah rencananya. Jadi inilah perbedaan kekristenan. Kekristenan mengajarkan kita saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ini mengubah segala sesuatu. Jadi Allah melihat hati kita, minat kita, dan bukan hanya hati kita. Ia di sini dikatakan Samuel mengurapi Daud. Jadi kriteria Allah adalah kualitas dari dalam. Kualitas dari dalam dirinya, lalu kerendahan hati, kesetiaannya kepada Allah, dan betapa ia menjaga domba-dombanya, dan tentang imannya. Saat Daud diurapi, ia menjadi pembawa senjata. Mungkin ini dipandang remeh oleh orang lain, kita hanya mengikuti orang lalu memberikan senjata kepada orang ini. Tapi ia menjadi pembawa senjata ini dan musisi. Di sini Allah terus melatih Daud. Di ayat 14 dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jadi kemana roh Allah? Dia pindah ke Daud. Dan ia diganggu oleh roh jahat yang ada daripada Tuhan. Ayat 16, baiklah Tuhanmu menitahkan hamba-hambamu yang ada di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang ada daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Jadi roh ini adalah roh jahat yang
Dan di sini dalam bahasa Ibrani artinya ba'ath, yang artinya menakutkan, mengagetkan, menimpa, membuat cemas, diliputi oleh teror yang tiba-tiba. Jadi Saul jatuh ke ketakutan ini berkali-kali saat roh jahatnya datang dan hinggap padanya. Saat kita lihat di ayat 17, berkatalah Saul kepada hamba-hamba itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Lalu bawalah dia kepadamu. Bacalah ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertainya. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekibrat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Di ayat 18 dikatakan dia gagah perkasa seperti seorang prajurit kan. Dan elok perawakannya, dan apa yang dilakukannya di ayat 19, ia memiliki kambing domba. Jadi orang ini wah sangat gagah perkasa seperti seorang prajurit, tetapi apa tugasnya? Menggembala domba. Jadi ini tidak cocok di sini. Kita tahu bahwa Daud belum naik, Daud belum membunuh Goliat. Tetapi kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan dia, mari kita lihat, gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit pandai bicara dan perawakannya elok. Pandai bicara di sini bin. Dia bisa berbicara dengan baik. Di sini dabar ini artinya firman Allah. Jadi dia sangat berani dan dia sangat paham tentang firman Allah. Jadi ini deskripsi Daud. Jika kita tahu firman Allah, maka kita akan menjadi berani. Karena jika Allah ada pihak kita, maka siapa yang jadi mungkin kita sudah kehilangan semuanya, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kita stres di pekerjaan kita. Tetapi jika Allah ada bersama kita, kita akan mendapat keberanian untuk kembali. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 20, Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekibrat anggur, dan seekor anak kambing. Dan Daud datang ke Saul. Di ayat 21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Di ayat 22, sebab itu Saul menyuruh kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Lalu Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi apa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat Daud di depan Saul seperti itu, lalu Saul sangat suka padanya? Apakah ini cerita yang bagus? Kita semua tahu ceritanya kan, bahwa Saul berusaha untuk membunuh Daud selama 10 tahun. Tetapi di depannya ini sangat bagus ceritanya. Di sini dalam bahasa Ibrani artinya amat, yang artinya berdiri, bertahan. Apakah kita senang dengan bos kita dan pemimpin-pemimpin kita?
kepala kita, kita bertahan, mungkin kita bertahan dan susah untuk berdiri di depan situ. Ini bukan hal yang menyenangkan. Dari awal saat Daud dipilih, Allah memberikan Daud sebuah posisi di mana dia harus bertahan. Jadi di sini setiap kali Daud memainkan kecapi, Saul merasa lega, dan di sini lega bahasa Ibraninya adalah rafak. Dan rafak artinya luas, lapang, mudah, bernapas, dan lega. Kita juga merasa seperti ini saat bernyanyi pujian dan choir bernyanyi pujian, karena kita merasa lafak ini. Jadi kesimpulannya, Saul dan Daud adalah dua raja pertama Israel. Kita bisa lihat bahwa mereka raja pertama membayangkan Adam yang pertama, dan Daud raja yang kedua membayangkan Yesus yang merupakan Adam yang kedua. Ini saat Saul dikatakan engkau akan menjadi raja, ini sama seperti saat Allah berkata kepada Adam di Kejadian 1 ayat 28. Tetapi Saul tidak taat kepada Allah, dan akhirnya Adam yang pertama jatuh. Dan bukan hanya dia yang jatuh, di Roma 8 ayat 19 dikatakan, seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jadi saat ia tidak taat, seluruh negara, seluruh bangsa itu jatuh juga. Jadi yang harus kita tanyakan, mari kita lihat Daud. Mungkin kita juga adalah Saul di hidup kita, yang membuat orang lain stres dan sedih di kehidupan kita, yang kita pimpin di keluarga kita, di tempat kerja kita, atau di gereja kita. Jika itu adalah faktanya, maka semua orang di sekitar kita juga tidak nyaman, kan? Kita suka mengomel dan berkomplain. Ada banyak sekali hal yang bisa kita komplainin, tapi kata-kata yang keluar dari kita juga menjatuhkan orang-orang di sekitar kita. Sama juga seperti Adam menjatuhkan orang lain, semua ciptaan lain. Jadi inilah masalah dari Adam yang pertama. Sedangkan Daud yang merupakan kedatangan kedua, yang menggambarkan kedatangan kedua Yesus, Daud ayahnya Isai adalah gembala domba di Bethlehem. Di Yesaya 5 ayat 53 ayat 2, dia tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Jadi kita tidak perlu menjadi hebat di mata Tuhan. Di Daniel 7 ayat 13, di ayat 14 dikatakan, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja
Jadi kesimpulannya, kita sudah melihat pengurapan Daud. Kita melihat bahwa Allah melihat Daud karena Allah melihat Daud dari hatinya, melihat keinginannya. Karena Daud menggembalakan dombanya dengan sangat baik. Jadi jika kita beriman dengan hal-hal kecil, bisnis-bisnis kecil, pelayanan kecil, Allah Allah bisa melihat kita dan menggunakan kita. Jadi bukan tentang bagaimana seberapa besarnya kita mulai, tapi apa yang Anda ingin, Allah mendengarkan ini. Hati kita, lebab kita, inilah yang Allah lihat. Jadi untuk menjadi Daud adalah untuk jika kita ingin menjadi Daud, kita harus mengaktifasi lebab kita. Apa cita-cita kita, apa yang kita inginkan untuk kehendak Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita dan menjadikan kita Daud-Daud rohani. Kita punya setengah-setengah Daud dan setengah Saul di hidup kita. Jadi mari kita keluar dari mode Saul dan masuk ke mode Daud. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih telah mengajarkan kami betapa besarnya kasih-Mu ke masing-masing dari kami, dan terima kasih telah mengajarkan kami bahwa Engkau sangat peduli tentang hati kita dan apa yang kita mau. Biarlah apa yang kita inginkan bisa sesuai dengan apa kehendak-Mu Bapa. Tolong bantu kami dan berikan kami kekuatan untuk berada di depan hadirat-Mu, walaupun banyak dari kami yang mengalami kesengsaraan dan menghadapi kesulitan di hidup kami. Biarlah hanya Engkau yang selalu membantu kami dalam semua perkara kami, dan terima kasih telah mendengarkan doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.